Ki Tinggil Raja yang tidak tercatat, Kisah Wiralodra dan Indramayu. Dalam kisah babat Tanah Dermayu diceritakan di mana Raden Arya Wiralodra memiliki tugas untuk mencari Sungai Cimanuk dan mendirikan pemukiman di sana. Perjalanan Raden Wiralodra tidaklah sendirian, dia ditemani oleh Ki Tinggil pengasuhnya selama di wilayah Bagelen. Mengenai sesosok tinggi inilah banyak sekali orang hanya menganggapnya sebagai pengasuh biasa, tetapi sejatinya Ki Tinggil bukanlah manusia biasa, dia sesosok yang luar biasa dan memiliki kesaktian mandraguna, namun karena sikap dan tingkahnya yang lucu banyak yang beranggapan dia hanya pengasuh biasa. Tetapi dalam babat Tanah Dermayu, Ki Tinggi memiliki peran besar dalam mendirikan Kabupaten Indramayu. Sesosok Ki Tinggil inilah dia sudah mirip seperti Semar yang mengasuh para Pandawa. Benar sekali, dia mirip seperti Semar menyembunyikan kesaktiannya dengan sikap lucunya dan tampak biasa saja. Mari kita bahas mengenai sesosok laki-laki ini yang diberi nama Ki Tinggil, dalam peran besarnya untuk wilayah Dermayu dan membantu Raden Wiralodra menemukan Sungai Cimanuk dalam waktu yang cukup lama. Dalam tutur Tanah Jawa dikisahkan ketika putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bagelen yang bernama Raden Wiralodra membuka lahan di kawasan Sungai Cimanuk dan memberi nama bendera tersebut dengan Padukuhan Lembah Cimanuk. Terjadinya permasalahan di wilayah Kesultanan Cirebon semakin memanas ditambah rongrongan dari satu komunitas aliran kepercayaan yang sebenarnya masih satu kerabat dengan Kesultanan. Namun karena rasa tidak puas dari satu golongan, maka orang-orang tertentu memilih memisahkan diri dan berkhianat dari Kedaton Pangkuwati. Segolongan orang inilah yang kemudian hari membentuk komunitas Kesanghiangan dan bermarkas di hutan Sindang Perbukitan Loyang. Sunan Gunung Jati mengutus dutanya untuk menemui Aku Lembah Cimanuk untuk melenyapkan keberadaan para pembesar dan kerabat keraton yang berkhianat dan disinyalir bergabung dengan bangsa orang Bunian yang berada di hutan tersebut. Sebagai rasa tanggung jawab karena daerah hutan Sindang Perbukitan Loyang masih berada di wilayah Padukuhan sebelah selatan Lembah Cimanuk, maka hari itu juga Raden Wiralodra berangkat untuk mengganti tah dari Sultan Cirebon. Ki Tinggil, selama saya pergi mengemban titah dari Suluhun, segala urusan mengenai Padukuhan sepenuhnya saya limpahkan kepada Ki Tinggil, kata Raden Wiralodra. Baik Raden, tapi apa tidak lebih baik jika Raden membawa pengawal? Jawab Ki Tinggil, untuk kali ini biar saya sendiri. Ki Tinggil mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah Raden Wiralodra mengganti busananya dengan baju ringkas berwarna putih, pemuda gagak ini melesatkan badannya ke udara dan dalam sekejap sesosok itu raib dari pandangan Ki Tinggil. Inilah awal mula wilayah Dermayu dipegang alih oleh Ki Tinggil dalam menjalankan segala pemerintahannya. Perjalanan Raden Wiralodra tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Namun begitu lama, belum lagi setelah menyelesaikan masalah itu Raden Wiralodra juga harus kembali ke Bagelen memberitahu keluarganya terutama ayahnya jika dia sudah membuat suatu paduhan di lembah apa yang pernah ada dalam mimpinya, maka perjalanan itu pun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selama itulah wilayah Lembah Cimanuk dipimpin Ki Tinggil untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan makmur. Setelah kepergian Raden Arya Wiralodra dari lembah Sungai Cimanuk, secara mendadak beberapa warga yang mendiami di sana kerasukan makhluk Sungai Cimanuk yang padahal sebelumnya mereka sudah mengaku kalah pada Raden Wiralodra, tetapi setelah mengetahui jika sang pemimpin yang kuat bahkan sampai berhasil mengalahkan Raja Pulau Mas tidak ada di wilayah lembah Cimanuk, mereka yang masih merasa tidak suka dengan berdirinya padukuhan tersebut membuat makhluk-makhluk halus tersebut memberontak dan kembali merasuki para warga yang ada di sana. Bukan hanya itu saja, mereka juga secara tidak langsung meremehkan Ki Tinggil yang terlihat seperti orang biasa saja. Semakin siang, warga yang kerasukan semakin banyak dan tingkahnya semakin menjadi-jadi. Semua orang menjadi panik, tidak tahu harus bagaimana cara mengatasinya.
Ki Tinggil, teriak salah seorang warga memanggil nama aku sementara tersebut agar segera keluar. Ki Tinggil yang sebelumnya sedang membicarakan soal pertanian dan mencari usulan di mana tempat yang cocok untuk dijadikan lahan palawija, terpaksa menghentikan rapatnya tersebut dan segera keluar dari pendopo. "Assalamualaikum," kata Ki Tinggil memberikan salam pada orang yang memanggilnya. Orang tersebut hanya menganggukkan kepala tidak menjawab salam Ki Tinggil, mungkin belum terbiasa untuk menjawabnya. Memang sebelumnya mereka yang meninggali wilayah Lembah Cimanuk tidak semuanya memeluk agama Islam, namun masih banyak juga yang masih percaya dengan agama kepercayaannya. "Ada apa?" teriak-teriak begitu, sambung tanya Ki Tinggil. "Itu Ki, itu," orang tersebut tampak terbata-bata katanya. "Itu kenapa?" sentak juru mertani orang yang dipercaya dalam bidang pertanian di lembah Sungai Cimanuk. "Banyak orang kerasukan penghuni Sungai Cimanuk," orang tadi secara tiba-tiba berbicara lancar dan terdengar cepat. "Astagfirullah," gumam Ki Tinggil sembari menghalus dadanya. "Mari kita lihat," lanjut kata Ki Tinggil dan berjalan menuju tempat huru-hara tersebut. Pemimpin padukuhan Lembah Cimanuk berjalan dengan santainya seperti menahan tubuhnya yang agak gemuk, tapi tinggi sehingga gemuknya tidak begitu terlihat. Sesampainya di lokasi ternyata apa yang dilihat Ki Tinggil benar, jika banyak warga yang kerasukan, yang lebih parahnya lagi ada warga yang hampir menuju sungai, untungnya dijaga beberapa orang. "Hahaha," tawa salah seorang yang kerasukan terbahak-bahak melihat kedatangan Ki Tinggil. Ki Tinggil hanya menggelengkan kepala melihat kejadian di hadapannya. Masih belum bertindak apa-apa sampai pada akhirnya ada salah seorang yang kerasukan berlari ke arah Ki Tinggil. Satu jengkal saja jika Ki Tinggil tidak menghindar, orang tersebut sudah menendangnya. Namun untung ilmu kanuragan yang dimilikinya dapat menghindari serangan dari makhluk tersebut. "Hahaha, tinggalkan Lembah Cimanuk, atau akan kami bunuh semua manusia yang berada di sini," katanya mengancam Ki Tinggil. "Astagfirullahalazim," sekali lagi Ki Tinggil hanya menggelengkan kepala sembari menghalus dadanya. "Bukankah sebelumnya kalian sudah berjanji dengan Raden Bagus, jika kalian tidak akan lagi mengganggu warga yang mendiami Lembah Cimanuk?" kata Ki Tinggil mengingatkan kembali. "Sekarang Raden Arya Wiralodra sudah tidak ada, dia tidak akan kembali ke Lembah Cimanuk, jadi kami ingatkan kepada kalian agar pergi dari tempat ini. Jika masih kekeh maka seluruh warga di sini akan mati," kata orang yang kerasukan sembari menunjuk-nunjuk Ki Tinggil. Ki Tinggil tidak berkata apa-apa, dia hanya diam sedangkan mulutnya berkomat-kamit membaca doa kepada Sang Maha Kuasa. Secara perlahan Ki Tinggil mengarahkan tangannya pada kening orang tadi, dengan satu senitilan orang tersebut langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Melalui indera waskitanya, Ki Tinggil melihat makhluk tadi terlihat kebingungan dan merasa aneh secara tiba-tiba keluar dari tubuh orang yang ia masuki. "Tidak usah kaget, Rai," kata Ki Tinggil yang sudah berada di alam awing-awung. "Jangan sok hebat, Ki, kamu hanya pelayan dari Raden Wiralodra," teriak siluman Lembah Cimanuk. "Hanya Gusti Allah yang hebat, dan benar hamba hanya pelayan dari Raden Bagus untuk menjaga padukuhan Lembah Cimanuk," kata Ki Tinggil dengan senyumnya. "Kamu akan mati, Ki Tinggil." Siluman tadi berusaha menyerang Ki Tinggil. Sekali lagi Ki Tinggil bukan orang biasa, hanya dengan satu sentilannya makhluk tadi langsung tersengkur. Entah bacaan apa yang dibaca Ki Tinggil, secara tiba-tiba saja, seluruh makhluk yang merasuk di dalam tubuh warga leluar secara bersamaan berkumpul di hadapan Ki Tinggil dalam dimensi lain. "Saya harap kalian tidak lagi membuat onari di wilayah padukuhan Lembah Cimanuk," kata Ki Tinggil. Sebelum para siluman menyerang Ki Tinggil, tiba-tiba saja muncul makhluk tinggi besar ari belakangnya yang tidak lain ialah Wiragora, masih kerabat dekat dari Raden Arya Wiralodra. Munculnya Wiragora membuat semua makhluk Sungai Cimanuk sujud padanya. "Ki Tinggil,
Bangsa kami mengaku kalah padamu, tapi ingat Ki, jika suatu hari nanti akan ada keturunan Raden Wiralodra yang memiliki keturunan dari bangsa kami yang tinggal di Puser Cimanuk, dia akan berkuasa di tanah Cimanuk kembali membangkitkan kami semua sampai berdampingan dengan bangsa manusia, ucap para siluman. Blar, Wiragora langsung menghantamkan tangannya pada air sungai sehingga membuat gelombang ombak yang dahsyat sampai membuat para makhluk tadi terhempas. Singkat cerita, di padukuhan Lembah Cimanuk kedatangan wanita cantik yang bernama Nyai Endang Dharma. Mengetahui jika sang Raden sedang tidak ada, Nyai Endang Dharma menemui Ki Tinggil sebagai aku sementara di lembah Sungai Cimanuk. Kedatangan Nyai Endang Dharma di wilayah Lembah Cimanuk banyak membantu Ki Tinggil terutama dalam bidang pertanian. Dengan berkat bantuan dari Nyai Endang Dharma, wilayah Lembah Cimanuk menjadi semakin ramai terutama bagi orang-orang yang suka berkebun dan bertani. Teknik yang ditanamkan oleh wanita ayu tersebut begitu luar biasa menariknya sehingga membuat palawija di sana tumbuh dengan subur terutama padi. Saya merasa sangat terbantu dengan kehadiran Nyai, kata Ki Tinggil dengan senyum tipisnya yang ramah kepada wanita ayu dan dua pembantunya tersebut. Saya juga merasa senang, bisa diizinkan tinggal sementara waktu di wilayah Lembah Cimanuk, jawab Nyai Endang Dharma. Jika Nyai berkenan, tinggallah cukup lama di sini sampai Raden Bagus datang, saya ingin mengenalkan kepadanya. Baiklah Ki, saya akan mengusahakan tinggal cukup lama di sini, masih banyak yang harus saya ajari pada warga di Lembah Cimanuk. Ki Tinggil tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Nyai Endang Dharma dengan suara lembutnya. Benar sekali, orang tua tersebut berencana untuk menjodohkan Raden Wiralodra dengan Nyai Endang Dharma, yang baginya mereka berdua memiliki kecocokan satu sama lainnya. Sama-sama memiliki paras yang menarik, kecerdasan yang sama, dan tekun pada masyarakat. Pikir Ki Tinggil mengenai mereka berdua. Selain mengajari cara bercocok tanam di wilayah Lembah Cimanuk, Nyai Endang Dharma juga sempat mengajari ilmu kanuragan kepada perempuan-perempuan di wilayah tersebut untuk sebagai jaga-jaga diri bila mana ada sesuatu hal yang mengancam di Lembah Cimanuk. Apa ini tidak berbahaya Ki? Kata salah seorang warga yang ditugaskan menjadi petugas pasukan keamanan. Saya kira tidak begitu berbahaya, ilmu bela diri yang diajarkan Nyai Endang Dharma tidak begitu mencolok, apalagi ini hanya sebatas untuk jaga-jaga kaum wanita, Ki Tinggil berkata dengan bijak layaknya seorang pemimpin yang tegas dan berani. Tapi saya takut saja, jika suatu hari ini akan menjadi bencana dan masalah, terutama saya dengar di wilayah barat pantai Eretan, banyak perguruan-perguruan pencak silat yang saling adu kesaktian untuk memperbesar namanya terutama pencak silat dari wilayah seberang. Tambah penjelasan orang tersebut mengenai informasi yang ia dapatkan seputar keamanan di wilayah yang tidak jauh dari Lembah Cimanuk. Tidak usah khawatir, jika hal itu terjadi saya yang akan bertanggung jawab, Ki Tinggil memutuskan dengan berani. Mau dikata bagaimana lagi jika pemimpin wilayah Lembah Cimanuk itu sudah mengatakan dan siap bertanggung jawab, maka tidak ada yang bisa ditolaknya. Ketika semua kehidupan di Lembah Cimanuk berjalan dengan nyaman dan tentram, pertanian dan palawija yang lainnya panen dengan hasil bumi yang cukup memuaskan membuat kesejahteraan di padukuhan Lembah Cimanuk semakin termasyakur kemana-mana. Entah sudah berapa lama Raden Wiralodra pergi meninggalkan padukan Cimanuk yang belum ada kabarnya kembali. Apakah dia berhasil memberantas para berandal-berandal di perbukitan Loyang Hutan Sinang? Atau dia sudah sampai di Bagelen untuk menyampaikan kabar gembiranya mengenai lahan yang ia buka menjadi sebuah padukuhan. Sungai Cimanuk, yang menjadi pusat transaksi niaga jalur yang mengantarkan dari wilayah laut utara menuju ke selatan. Hal inilah banyak menjadi pusat perhatian orang-orang luar pribumi untuk menyinggahi lembah padukuhan Cimanuk sebagai tempat pertukaran transaksi barang yang mereka bawa. Assalamualaikum,
Terdengar salam dari luar. Ki Tinggil dari dalam rumahnya langsung keluar menuju pendopo melihat siapa yang datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab salam dari Ki Tinggil. Maaf jika Wang mengganggu ketenangan Kiai Tinggil, kata salah seorang jangan logatnya dari wilayah seberang. Tidak apa-apa Tuan, tidak perlu sungkan untuk mengatakan sesuatu. Lelaki tersebut hanya tersenyum sembari menganggukkan kepala. Wang Pangeran Guru, dari Palembang tujuan Wang kemari hanya untuk meminta izin agar mendirikan tenda di wilayah Lembah Cimanuk, kata Pangeran Guru meminta restu dari Sang Aku Lembah Cimanuk. Rupanya kerabat jauh dari Andalas, maaf kami tidak mengenali Pangeran, tapi sebelumnya saya minta maaf Pangeran, jika Raden Bagus sedang tidak ada di Lembah Cimanuk. Iya, Wang mendengar kabar itu, lagi pula kami tidak lama di sini, mungkin hanya 2 purnama dan setelah itu kembali melanjutkan bagelan mengunjungi Paman Gagak Singalodra, kembali kata Pangeran Guru menyampaikan maksud dan tujuannya. Baiklah Pangeran, kami sangat senang kedatangan kerabat jauh dari Palembang. Pangeran Guru hanya menganggukkan kepala, sambil tersenyum ramah setelah disambut baik oleh pemimpin sementara di Lembah Cimanuk. Benar sekali jika dilihat dari sini Ki Tinggil memiliki peran banyak dalam kemajuan padukuhan Lembah Cimanuk mulai dari perniagaan, pertanian, bahkan keamanan. Dia memberikan jaminan yang luas pada siapa saja termasuk pendatang yang berniat untuk singgah di tepian Sungai Cimanuk. Singkat cerita Pangeran Guru yang hendak berjalan-jalan di wilayah Lembah Cimanuk, dia tidak sengaja berpapasan dengan wanita cantik yang wajahnya mirip seperti mendiang ibunya. Melihat wanita itu dia benar-benar teringat ucapannya kepada ibunya semasa hidup. Kapan kamu akan menikah? Tanya wanita ayu permaisuri Palembang. Pangeran Guru hanya menunjukkan kepala sembari mengasa goloknya. Masih belum ada wanita yang menggetarkan jiwaku. Soal getaran itu bisa nanti. Jika kau sudah menikah pasti akan merasakannya. Bukan begitu, aku ingin mencari wanita yang mirip seperti ibu. Bukan hanya soal kecantikannya, tapi sikap dan budi pekertinya yang bisa menghargai seorang suami. Jelas Pangeran Guru sedangkan fokusnya masih kepada golok yang asa. Bawalah bilang bahari ini, jika kamu sudah menemukan wanita yang kamu harapkan, berikanlah padanya, pinta ibunya. Pangeran Guru kembali dari lamunannya, dia menatap wanita itu semakin dekat dengan dirinya dan tepat di hadapannya dia tampak tersenyum. Dari senyum itulah membuat jiwanya bergetar, tiba-tiba tumbuh perasaan-perasaan yang aneh yang membuatnya juga tidak mengerti ini perasaan apa. Diam-diam Pangeran Guru terus mengamati wanita tersebut, dan betapa terkejutnya ketika dia melihat sosok wanita itu tengah mengajari ilmu bela diri kepada rakyat biasa, sedangkan dalam peraturan pencaksilat ilmu bela diri hanya diperuntukkan oleh orang-orang kerajaan atau prajurit-prajurit kerajaan, bukan untuk masyarakat umum. Melihat hal tersebut Pangeran Guru langsung mendatangi kediaman Ki Tinggil selaku pemimpin di Lembah Cimanuk selama ini. Apa di sini sudah mulai menghilangkan tradisi-tradisi yang berada di wilayah kerajaan, atau jangan-jangan Ki Tinggil memiliki rencana lain? Tanya Pangeran Guru dengan suara yang tegas dan tinggi. Lelaki yang agak gemuk itu hanya tersenyum mendapat pertanyaan dari pemuda dari wilayah seberang tepat berada di hadapannya. Tidak usah mengkhawatirkan hal itu Pangeran. Nyai Endang Dharma hanya memberikan ilmu dasar saja, bukan jurus-jurus rahasia. Hal itu dilakukan mengingat wilayah Lembah Cimanuk begitu rawan, terutama kaum laki-laki di sini masih belum banyak. Dengan cara inilah kami membentuk tentara keamanan. Mohon dimaklumi Pangeran, kami juga tidak membentuk perguruan pencaksilat di sini. Tetap saja itu melanggar Kiai. Hal ini harus dihentikan sebelum perguruan-perguruan pencaksilat dari negeri seberang akan berdatangan menantang orang-orang di wilayah Lembah Cimanuk. Jika sampai hal itu terjadi, saya siap akan bertanggung jawab, Ki Tinggil kembali menjelaskan.
Tidak perlu Ki Tinggil bertanggung jawab, biarkan saya yang menanggungnya. Tiba-tiba saja Nyai Endang Dharma datang dan langsung berkata seperti itu. Langsung melirik ke arah wanita ayu yang berada di depan pendopo dan hendak masuk. Memang hampir setiap hari Nyai Endang Dharma selalu memberikan laporan kepada Ki Tinggil terutama mengenai hasil pertanian dan palawija karena dia juga sudah lama ditugaskan oleh Ki Tinggil untuk membantu Juru Martani dalam mengurus pertanian di wilayah Lembah Cimanuk. Mengingat kemampuan Nyai Endang Dharma dalam bercocok tanam sangat mumpuni dan benar-benar dapat merubah padukuhan Lembah Cimanuk. Sebenarnya Pangeran Guru agak tersinggung dengan selahan kata-kata dari Nyai Endang Dharma. Singkat cerita, perdebatan di pendopo itu terus berjalan, meski rasa cinta dari Pangeran Guru kepada wanita tersebut besar tapi tetap saja ia merasa tidak terima jika semua kata-katanya disangkal. Jangan sok-sok kau orang ayu, dan semua orang terpanah padamu sehingga kata-katamu semuanya dianggap benar, padahal melanggar aturan-aturan adat dan juga kerajaan. Pada akhirnya Pangeran Guru benar-benar murka. Saya tidak pernah melanggar aturan-aturan adat, apalagi mengenai kerajaan. Saya hanya ingin membantu wilayah ini menjadi lebih maju, terutama dalam bidang pertanian dan pertahanan, tidak kalah dengan wilayah Galuh dan juga Cirebon. Nyai Endang Dharma menjelaskan. Tatapan Pangeran Guru sudah cukup memberi jawaban tegas bagi Nyai Endang Dharma dari pesisir Belambangan ini. Baiklah, saya terima kris tanpa orang itu, jawabnya. Endang Dharma menerima tantangan sebuah tanding terhadap Pangeran dulu. Pangeran Guru tersenyum, jawaban yang bijak. 3 hari di muka kami akan datang lagi, silakan Nyimas sendiri yang menentukan tempat tanding jurit tersebut. Endang Dharma hanya tersenyum. Tidak lama ke-25 pangeran dari Pulau Palembang ini meninggalkan pondok bumi Lembah Cimanuk. Maaf Nyimas, ada apa Paman? Tanyain Endang kepada salah seorang pengasuhnya. Apa tidak sebaiknya Raden Wiralodra kita beritahu masalah ini? Biarkan nanti Ki Tinggil yang memberitahunya, kata Nyai Endang Dharma. Lelaki tua agak gemuk itu hanya terdiam, dia menjadi serba salah. Dipandangnya kedua orang yang tampak duduk terpekur di hadapannya, lalu berkatalah Ki Tinggil pada Endang Dharma. Ini masalah serius, menyangkut ketentraman seluruh padukuhan Lembah Cimanuk. Apalagi Raden Bagus tidak ada di tempat, saya tahu Ki Tinggil. Namun saya tidak punya pilihan lain. Ke-20 pangeran dari tanah seberang itu telah memutuskannya sendiri. Memang pilihan yang sulit. Semoga Nyimas selalu dalam lindungan Gusti Allah. Berarti saya diizinkan, Ki Tinggil, Endang Dharma kembali memastikan. Berhati-hatilah, Nyimas. Jawaban tangan dari Raden Wiralodra yang tidak lain adalah Ki Tinggil. Cukup membuat Endang Dharma dari pesisir timur Belambangan ini melegakan rongga dadanya. Singkat cerita, pertempuran itu pun terjadi luar biasa, menggegerkan seluruh jagat. Seluruh dari penjuru hampir semuanya datang melihat pertarungan yang luar biasa antara Endang Dharma dan Pangeran Guru dari Palembang. Entah karena apa tiba-tiba saja semuanya menjaga ricuh. 24 murid Pangeran Guru langsung turun menghadapi Endang Dharma. Melihat hal itu, wanita-wanita yang dulu diajari ilmu bela diri oleh Nyai Endang ikut turunan memberikan bantuan dalam melindungi wanita yang sudah dianggap memiliki jasa banyak di lembah Sungai Cimanuk. Pada akhirnya Pangeran Guru dan ke-24 muridnya gugur dalam medan pertempuran. Hal ini membuat geger seluruh tanah Lembah Cimanuk. Ki Tinggil sudah menduga jika hal ini akan terjadi dan ini adalah tugas dan tanggung jawabnya yang akan ia emban dan sampaikan kepada Raden Bagus Arya Wiralodra ketika datang kemari. Beberapa hari setelah pemakaman 25 pangeran dari wilayah Palembang, di pinggir menggelar pertemuan memberikan sidang kepada Nyai Endang Dharma sebagai wujud dari tanggung jawabnya. Semua ini nanti akan kami serahkan kepada Raden Bagus. Hukuman apa yang pantas untuk Nyai Endang Dharma, kata Ki Tinggil.
Endang Dharma hanya tersenyum tipis. Dia menerima keputusan yang diberikan oleh Ki Tinggil. Setelah pertemuan itu selesai, beberapa orang yang masih memiliki kerabat wilayah Bagelen ditugaskan untuk memberitahu Raden Wiralodra mengenai hal yang terjadi saat ini di wilayah Lembah Cimanuk. Namun masih ada beberapa orang yang jumlahnya kurang lebih 100. Dia adalah orang-orang yang sebelumnya menaiki kapal milik Pangeran Guru yang hendak wilayah Bagelen. Ki Tinggil, mohon maaf sebelumnya, kami juga meminta saran bagaimana dengan nasib kami. 100 orang lebih yang ikut Pangeran Guru, kata salah seorang yang lebih tua dari yang lain. Ki Tinggil hanya terdiam. Dia pun serba salah dengan apa yang harus dia lakukannya, namun mulutnya terus memberikan doa-doa meminta kepada Sang Kuasa atas pencerahannya. Jika kami diam di sini dan menunggu Raden Wiralodra datang yang mungkin saja membawa orang-orang Bagelen, maka sesuai hukuman kami akan dihukum mati karena tidak membela. Sampai mati guru kami, begitu pula jika kami kembali ke Palembang maka hukuman yang sama pun akan dilakukan kepada kami, apalagi jika kami harus melanjutkan ke Bagelen, hukuman yang sama akan terjadi, kembali kata seorang yang lebih tua. Setelah Ki Tinggil membuka indera waskitanya, dia baru menemukan pencerahan dan mengatakan kepada orang-orang tersebut, "Pergilah dan carilah wilayah yang jauh dari sini, arahnya ke barat. Di sana akan dijuluki sebagai Pusar Cimanuk. Bersembunyi adalah di sana, dan suatu hari nanti wilayah itu akan ditinggali juga keturunan dari Raden Bagus yang bersembunyi di sana bersama dengan kalian. Itu keamanan yang kubuat untuk kalian," kata Ki Tinggil memberikan saran dan jaminan pada orang-orang tersebut agar berjalan ke arah barat mencari wilayah yang dinamakan Pusar Cimanuk. Bersambung.